Shalom adik-adik. Wah, Kak Karis nih udah minggu lagi sekarang. Wah, Kak Karis seminggu ini sibuk apa nih? Kalau Kak Karis lagi sibuk kuliah, Kak. Wah, tapi lancar kan? Puji Tuhan lancar, Kak. Iya. Kalau Kak Titin gimana, Ya, Kak? ngajar Kak, juga lancar Kak Karis karena Tuhan Yesus ya Kak. Iya, betul, Kak. Adik-adik juga pasti lancar kan sekolahnya di sini pinter-pinter. Wah, sekarang kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa semuanya. Kak Titin ajak adik-adik untuk memberi sikap yang terbaik, yaitu lipat tangan tutup mata. Wah, Tuhan, kami siap memulai ibadah kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, bahkan melawat setiap adik-adik kami di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan kami sukacita yang penuh ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Kak Karis, apakah anak Tuhan itu harus berjuang terus, Kak? Harus, Kak. Oh, berarti kalau kita mau latih, kita makin humble, makin rendah hati juga harus dilatih ya, Kak? Harus juga, Oh Kak. iya, adik-adik mau latihnya? Wah, pastinya mau ya Kak. Yuk Kak. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya adik-adik. Big and small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Siap-siap pakai gerakannya ya adik-adik. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan sa-sa aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa aku bisa. Ta-ta-ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, Kak Karis ternyata bener ya. Kalau kita di dalam Tuhan ternyata bisa ngelakuin. Kak Karis, katanya kalau jadi anak Tuhan itu gak boleh sombong ya? Iya bener, Kak. Kenapa sih gak boleh sombong, Kak? Kan sombong asik, Kak Karis. Kita kan harus rendah hati, Kak. Oh iya benar.
benar. Itu yang Tuhan mau ya Kak? Iya bener Kak. Oh iya ya. Oke, yuk Kak. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh congkak. Congkak, congkak, congkak itu dosa. Congkak, congkak, congkak itu dosa. Congkak, congkak, congkak itu dosa. Anak Tuhan gak boleh congkak. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan harus humble. Humble, humble, humble itu baik. Humble, humble, humble itu baik. Humble, humble, humble itu baik. Anak Tuhan harus humble. Anak Tuhan harus humble. Anak Tuhan harus humble. Wah, ternyata bener ya Kak Karis. Memang kita harus jadi humble Kak. Kak, tapi kalau udah rendah hati perlu gak sih taat Kak? Perlu banget dong Kak. Oh, jadi kita dua-duanya harus kejar ya Iya, Kak? harus Kak. Wah, Nah, iya. adik-adik mau kan untuk rendah hati dan kejar ketaatan? Wah, mau dong. Yuk Kak. Yuk kita sama-sama katakan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan
Kalau kita udah be humble, udah taat, Tuhan makin senang. Iya, Ya nggak betul, Kak? Kak. Wah, adik-adik, ternyata yang namanya rendah hati itu harus kita kejar sampai akhir hayat kita ya Kak. Iya, Kak. Sampai kita ketemu Tuhan Yesus lagi. Wah, sekarang Kak Titin mau ajak adik-adik yang di rumah, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita mau nyanyi dengan kesungguhan hati. Yuk, Kak Titin ajak semuanya angkat tangan. Wah, keren. Adik-adik di rumah Kak Titin sudah lihat nih. Sama-sama bilang ya. Yes Tuhan, kami mau belajar untuk taat, kami mau belajar untuk rendah hati Tuhan ketika kami mengiring Tuhan. Dan kami percaya sejak kecil kami mau belajar. Inilah janji kami kepada Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku
Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau belajar sejak kami kecil supaya Tuhan Yesus berkenan atas hidup kami. Kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Urapi kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan kata yang sederhana, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk firman hari ini? Oke, yang sudah siap, yuk kita mau ambil posisi yang terbaik. Papa Mama juga bisa Mbak Sus, boleh temani adik-adiknya ya untuk sama-sama kita mau fokus nih ke beberapa menit ke depan untuk menyaksikan firman hari ini, untuk sama-sama kita menyimaknya. Nah, hari ini judul firman Kak Putri yaitu Be Humble. Yuk kita mau sama-sama katakan Be Humble, artinya menjadi rendah hati. Kisahnya ada di Kisah Para Rasul 8 ayat ke-9 sampai 25. Jadi hari ini kita mau sama-sama belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter rendah hati. Oke? Nah, sebelum Kak Putri masuk lebih lagi untuk firman hari ini, Kak Putri mau memperkenalkan, lebih tepatnya ada yang mau kenalan nih sama adik-adik semua. Siap? Oke, sebentar ya. Hai semuanya, adik-adik semuanya, perkenalkan ya. Nih ya, aku ini adalah sarung tangan medis. Nah, kalian tahu nggak? Belum tahu kan? Makanya aku mau kasih tahu nih. Jadi ya, kemarin itu aku baru saja nih ya mengoperasi pasien yang sakit kanker. Dan kalian tahu semua, akhirnya pasien itu sembuh. Wah, luar biasa. Hebat nggak aku? Hebat nggak? Hebat? Kasih tepuk tangan dong kalau hebat. Sudah cukup. Permisi sarung tangan medis. Tadi Kak Putri dengar ceritanya nih. Katanya kamu ini ya habis mengoperasi ya. Tapi emang kamu bisa ya mengoperasi orang yang sakit? Bukannya yang mengoperasi orang sakit itu namanya dokter, benar gak adik-adik? Nah, kalau gak ada dokter yang memakai kamu, mana bisa kamu mengoperasi orang sakit? Benar gak? Nah, kayaknya kamu terlalu GR deh, kayaknya keliru ya. Oh iya ya, jadi malu. Nah, adik-adik ada lagi nih yang mau kenalan. Dilihat ya. Hai. Sekarang kenalin ya. Sekarang gantian aku nih. Aku ini adalah sarung tangan marching band. Aku mau cerita nih kehebatan aku. Jadi ya, beberapa waktu lalu aku baru saja memenangkan pertandingan marching band di Eropa. Gak hanya itu aja teman-teman, aku juga dapat penghargaan khusus nih dari Ratu Elizabeth di London. Wih, kurang hebat apa aku? Wih, ya enggak? Hebat gak aku? Hebat banget. Permisi nih, sarung tangan apa tadi ya? Oh, marching band. Tadi Kak Putri juga sempat dengar ceritanya dan kayaknya ada sedikit kekeliruan. Bukannya yang memimpin marching band itu namanya mayoret, benar nggak adik-adik? Nah, emang kamu bisa mimpin marching band? Emang kamu bisa? Nggak bisa lah kalau nggak ada mayoret yang memakai kamu, mana bisa? Ya nggak sih? Apalagi sampai memenangkan perlombaan. Nggak mungkin banget. Ya nggak adik-adik? Oh iya ya, kok aku lupa? Aku jadi malu. Gak apa-apa ya adik-adik, kita mau saksikan sekali lagi nih. Ada teman Kak Putri yang mau kenalan, oke? Halo semuanya, perkenalkan.
Aku yang paling hebat nih di antara sarung tangan teman-temanku yang lain. Bagaimana enggak hebat? Kalian tahu aku ini bisa ngebut. Worm, bisa ngebut loh. Kalian bisa enggak? Enggak bisa kan? Selain aku bisa ngebut, aku nih ya baru saja memenangkan perlombaan Formula One atau F1. Keren gak aku? Hebat gak aku? Pastinya hebat dong, lebih hebat daripada kalian semua. Emang kalian bisa ngebut? Aku doang yang bisa ngebut. Halo, ini yang agak-agak gimana gitu ya. Sarung tangan pembalap. Kok kayaknya ada yang keliru juga? Tadi kamu bilang kamu bisa ngebut. Lah. Setahu Kak Putri yang bisa mengendarai motor balapan di perlombaan F1 itu namanya pembalap. Bukan begitu? Begitu. Betul ya, pembalap. Loh, kamu sarung tangan. Emang kamu bisa balap motor? Kamu bisa nyalain motor? Gak bisa. Kalau gak ada pembalap nih yang make kamu, mana bisa kamu? Ya gak adik-adik? Waduh, luar biasa nih teman-teman Kak Putri. Oke, gak apa-apa ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi ada banyak sarung tangan yang membanggakan dirinya. Padahal mereka gak hebat seperti yang mereka saksikan ya. Kalau bukan karena ada dokter, mayoret, dan pembalap, mana mungkin mereka bisa ya. Kalau mereka gak dipakai sama dokter, mana mungkin bisa mengoperasi ya. Jadi sebenarnya mereka gak hebat. Ya enggak? Nah adik-adik, itu tadi adalah awalan cerita untuk hari ini. Dan sekarang Kak Putri akan masuk ke cerita firman Tuhan. Kak mau cerita tentang siapa? Nah Kak Putri mau cerita tentang salah satu tokoh Alkitab yang ceritanya mirip-mirip nih dengan sarung tangan yang tadi ya. Kisahnya ada di Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Nanti adik-adik bisa baca di rumah masing-masing ya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Di Samaria ada seorang yang bernama Simon, tapi bukan Simon Petrus ya. Dia adalah Simon. Simon ini pekerjaannya adalah melakukan banyak mujizat, melayani banyak orang. Simon ini sangat disanjung-sanjung banyak orang. Nah, tapi mujizat yang Simon lakukan itu bukan karena kuasa Tuhan, melainkan karena kuasa si iblis atau kuasa sihir. Singkatnya, Simon ini adalah seorang tukang sihir. Nah, adik-adik, tetapi itu adalah pekerjaan Simon yang dulu. Sekarang Simon sudah bertobat nih. Simon sudah bertobat, Simon sudah mengerti kalau itu perbuatan yang salah. Nah, akhirnya Simon memberi diri dibaptis dan percaya kepada Tuhan. Kemudian apa yang dilakukan Simon setelah bertobat? Simon mengikuti Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus ya. Mengikuti Filipus. Filipus banyak melakukan mujizat. Mujizat yang Filipus lakukan karena kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang bekerja melalui diri Filipus. Nah, Simon sangat takjub melihat mujizat-mujizat yang Filipus lakukan. Nah, ternyata Filipus juga enggak sendiri, tapi ditemani sahabat-sahabatnya, ada Petrus dan Yohanes. Nah, Filipus, Petrus dan Yohanes akhirnya berdoa nih di kota Samaria. Berdoa untuk orang-orang Samaria. Berdoa agar orang-orang Samaria mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan kuasa Roh Kudus dari Tuhan. Nah, Simon yang menyaksikan Filipus dan sahabat-sahabatnya yang sedang berdoa nih, kemudian berpikir, aku mau membeli kuasa Roh Kudus dari Filipus dan teman-temannya, supaya aku juga bisa hebat kayak mereka. Nanti aku disanjung juga. Wah, adik-adik, kira-kira kuasa Tuhan bisa dibeli gak? Gak bisa. Kuasa Tuhan itu gak bisa dibeli dengan uang atau apapun. Nah, akhirnya karena perbuatan Simon
tersebut, Simon akhirnya ditegur nih oleh Petrus. Kata Petrus, "Hei Simon, kamu gak boleh memiliki sikap kayak seperti itu. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibeli karena kuasa Tuhan itu adalah pemberian Tuhan, anugerah ya. Jadi kamu gak bisa beli sama uang atau ditukar dengan barang mewah sekalipun. Jadi kamu jangan melakukan seperti itu lagi." Si Simon ditegur sama Petrus dan akhirnya Simon pun mengakui kesalahannya dan bertobat lagi. Begitu adik-adik ceritanya. Nah, ternyata hampir mirip ya cerita Simon dan tadi nih sarung tangan tadi. Kita adik-adik tidak boleh seperti Simon atau sarung tangan yang sombong ya. Mereka nggak memiliki kerendahan hati. Mereka hanya ingin mendapat pujian karena kehebatan yang mereka lakukan, karena kebisaan yang mereka lakukan ya. Padahal contohnya sarung tangan medis contohnya. Dia nggak bisa melakukan apa-apa tanpa ada dokter yang memakainya. Kemudian Simon pengen seperti Filipus dan teman-temannya juga ya. Untuk apa? Wah, untuk disanjung-sanjung banyak orang kalau bisa melakukan banyak mujizat. Tetapi semua itu bukan karena kehebatan Filipus ya, tapi karena apa? Karena kuasa Tuhan yang bekerja atas diri Filipus. Nah, adik-adik kita belajar nih hari ini. Kalau adik-adik di rumah yang punya kepintaran, kebisaan, misalnya Kak, aku jadi juara kelas loh, selalu masuk 5 besar. Wah, hebat. Kak, aku udah bisa loh mainin alat musik, bisa main keyboard, bisa main drum. Bahkan aku bisa main gitar, bisa main semuanya Kak. Dan aku bisa main biola sekarang, wah hebat ya. Atau adik-adik mungkin ada yang bisa memasak, jago memasak mungkin mama-mama di rumah. Bisa bikin kue yang enak, bisa bikin masakan yang enak. Nah ingat adik-adik, semua yang kita miliki itu bukan karena kehebatan kita, karena kebisaan kita bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan ya. Kalau adik-adik bisa memainkan segala jenis alat musik itu karena apa? Karena talenta yang Tuhan berikan. Kalau adik-adik bisa pintar dan jadi juara kelas itu karena kecerdasan yang Tuhan berikan. Jadi hari ini kita mau belajar menjadi anak-anaknya Tuhan yang rendah hati, tidak sombong ya. Apa yang mau kita sombongkan adik-adik? Semua itu adalah pemberian Tuhan. Nah, berbicara kerendahan hati juga berbicara seperti ini adik-adik. Berbicara tentang sikap hati yang mau belajar, mau dibentuk. Misalnya adik-adik sudah pinter, ketika mama papa mengingatkan, "Dek" atau "Kak ayo belajar." "Gak usah mah, kakak kan udah pinter, ranking 1. Nah itu namanya gak rendah hati. Walaupun kita sudah pintar, sudah jadi juara 1, ketika kita diingatkan belajar, kita belajar. Ya kan? Ketika kita diingatkan untuk, "Oh ayo besok ujian." Belajarnya yang sungguh-sungguh. Kita belajar sungguh-sungguh ya. Walaupun kita sudah ahli, walaupun kita sudah jago, tapi kita tetap harus belajar. Oke adik-adik, siapa yang mau jadi anak-anak Tuhan yang rendah hati? Angkat tangan. Luar biasa. Nah, Kak Putri juga mau kasih tahu, kita anak-anaknya Tuhan mau nih ya dipakai jadi alat-alat kemuliaannya Tuhan, supaya lewat hidup kita nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah adik-adik, Kak Putri punya ayat hafalan untuk adik-adik semua ya. Ada di Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini adalah ayat hafalan untuk 1 minggu ke depan. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengingatkan
mengingatkan kami untuk kami belajar menjadi rendah hati, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak sombong. Kami mau belajar Tuhan untuk kami tidak menyombongkan kebisaan kami. Kami tidak mau menyombongkan kepintaran kami, tapi kami percaya bahwa setiap prestasi, setiap kemampuan yang kami miliki, kebisaan yang kami miliki, itu semua adalah pemberian Tuhan. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan ajar kami untuk kami selalu memiliki kerendahan hati dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Karis, udah denger firman Tuhan kan? Udah Kak. Wah, saatnya kita kasih pengumuman buat adik-adik di rumah nih Kak. Oke Kak, yuk. Wah, yang pertama ada apa ya Kak Karis? Yang pertama di hari Jumat jam 5 sore ada Cool Kids. Nah, Cool Kids ini diadain lewat Zoom meeting ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa minta linknya ke kakak wali kelas atau ke Kak Uli. Wah, seru loh adik-adik. Cool Kids itu ada yang firman, yang sharing temennya sendiri ya Kak. Iya betul Kak. Terus yang mimpin pujian juga adik-adik sendiri kan iya, Kak? Kak. Kak Titin paling suka apa coba Kak Karis kalau Cool Apa, Kids? Kak? Ada main games. Wah, pengumuman yang kedua buat kakak-kakak kelas besar ada ibadah khususnya nih Kak. Iya apa tuh Kak? Wah, setiap hari Minggu jam 10 pakai Zoom juga Kak. Nanti adik-adik boleh tanya sama Kak Uli, tanya sama kakak-kakak wali kelas yang tahu linknya dari Zoom itu. Wah, kayaknya itu deh Kak. Terus Kak, kalau mau tahu aktivitas Tuke itu ngapain aja, terus butuh informasi, kira-kira apa sih Kak? Gimana caranya? Lewat Instagram 2K dong Kak. Oh iya. Makanya adik-adik jangan lupa follow ya. Wah. @kingskids_2K. Yeay, jangan lupa di follow supaya tahu semua info ya Kak. Iya betul Kak. Kalau gitu kita mau pamit dulu ya Kak ke adik-adik. Wah, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.